puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memperkenankan dan mengizinkan kita semua lagi ada di kehidupan hari ini. Di minggu yang pertama, di hari yang keempat, di bulan yang baru, di bulan April, kita semua ada dalam keterpanggilan lewat doa bersama pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tetapi senantiasa kita mengamini bahwa rencana Tuhan indah bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Fabiola Sumayo, MTH. Saya jemput kita. Kita memisah ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Dipersilakan dulu. Kita sambil berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh besar kasih dan setia Tuhan yang boleh dapat menaungi di dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika Engkau yang boleh dapat menghantarkan kami semua untuk ada bersama-sama di tempat ini. Engkau yang telah memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan terlebih umur yang panjang Tuhan telah sediakan. Untuk itu ya Tuhan Allah, dalam keagungan-Mu yang selalu kami nyatakan, bahkan serta limpah kasih pengampunan Tuhan menyertai perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu yang datang menyembah dan memuliakan akan Engkau, sampai mengingat lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, lewat penderitaan-Mu, lewat kasih setia-Mu yang besar, sehingga kami benar-benar merasakan ada kehidupan dan kebahagiaan ketika kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami sadar bahwa dalam menjalankan hidup ini ada banyak kelalaian, bahkan pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat. Karena itu kami bermohon pengampunan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hapuskanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan sekiranya ketika kami mau menapaki hidup ini, kami benar-benar merasakan ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan, dan keberimanan kami dibaharui di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah datang di tengah-tengah dunia, menderita, sengsara, mati bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Dia Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita kembali satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah firman kehidupan. Engkau yang telah benar-benar datang di dalam dunia, bukan untuk mencari sebuah kekuasaan, tetapi untuk terjun ke dalam kerajaan maut, menganugerahkan kehidupan bagi kami semua. Ketika dalam persekutuan di saat ini, kami merasakan ada kehadiran Tuhan, dan lewat pengampunan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, memberikan kami kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidup. Dan oleh karena kesempatan yang masih Tuhan berikan, dalam kerinduan kami,
Kami mau hidup untuk kembali mendengarkan bagian firman Tuhan yang boleh dapat menghantar kehidupan kami untuk dapat semakin dekat kepada Tuhan, untuk boleh dapat kembali memahami apa yang akan Tuhan perkatakan dalam kehidupan kami di dalam hidup yang adalah anugerah dan pemberian. Maka mampukan kami memahami dan mengerti firman-Mu untuk kami pakai dalam pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah hikmat pengertian ada menjadi bagian kehidupan kami semua. Maka terpujilah Namamu ya Tuhan Allah, karena kami sebagai jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan bahkan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita membaca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26 dengan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Bunyinya demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah bagian firman Tuhan. Mari kita salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, sungguh sangat senang dan bersuka cita orang boleh ada di dalam persekutuan ibadah di pagi hari yang indah ini, bahwa karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita semua boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan bersama-sama kita akan merenungkan di dalam bagian firman Tuhan pada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26, tentu merupakan juga bagian yang kita bisa baca dengan berbicara. Bahkan ketika telah Paulus diberikan kesempatan oleh Tuhan yang mengasihi kehidupan kita semua, telah boleh dapat mau mengakui akan penderitaan, akan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan yang sungguh sangat besar bagi
perjalanan pemanggilan daripada Tuhan Yesus dari Yudea ke Yerusalem. Dan di situ mau lebih jelas ditampilkan dalam kitab Injil. Dan pada kitab Injil tidak menyoroti secara lengkap yang ada. Sehingga ini yang dapat dikatakan kalau dalam kitab Injil Yohanes sangat baik, sangat jelas akan memperlihatkan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika orang melihat dari bagian firman Tuhan di saat ini, dengan tujuan kitab yang ada bahwa supaya jemaat yang membaca pada waktu itu, mereka akan benar-benar melihat siapa ini Sang Mesias, ia itu Anak Allah, dan keberimanan jemaat akan bertumbuh dan lebih mau memahami Allah itu sendiri, dan bagaimana juga mereka dapat memperoleh hidup yang kekal di dalamnya. Masuk di dalam doa umum bagi saudara-saudara yang telah diberikan tugas untuk bersama-sama datang di depan, kita akan berdoa dengan pokok-pokok yang ada pada kita semua. Tuhan kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya membawa semua kami jemaat boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, yang di dalamnya kami mau menyatakan terima kasih karena Tuhan memberkati kehidupan kami di sepanjang malam, dan Tuhan mengaturkan kami lagi atas kehidupan sehat dan kuat untuk kami berkali di dalam kami menyembah Tuhan, bahkan pun dalam kami menjalani lagi tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada kami sambil kami berdoa. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, atau juga anggota jemaat kami yang sampai pada saat ini mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih hidup dalam keterikatan dosa, entah itu lewat tindakan, perkataan, atau dalam pikiran mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, supaya Tuhan pakai setiap orang-orang yang ada dekat dengan mereka untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk memberikan kesaksian, untuk memanggil bahkan bermotivasi kehidupan saudara-saudara kami yang masih ada hidup dalam keterikatan dosa, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus yang mereka imani, untuk mereka hidup dalam pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan, karena mau menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kami semua sebagai umat-Nya. Biarkan kami pun akan senantiasa terpanggil untuk mengambil bagian dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami, lewat berbagai program-program pelayanan yang ada, baik yang sudah maupun yang akan kami lakukan. Semua program pelayanan itu yang adalah tugas gereja tidak akan mampu untuk dilakukan jika tanpa ada kebersamaan, jika tanpa ada kerjasama di antara semua pihak di dalam persekutuan yang ada di jemaat Tuhan. Sehingga dengan keterpanggilan itu kami dapat menyaksikan bagaimana umat Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami boleh melihat kami untuk dapat melakukan setiap tanggung jawab iman kami sebagai orang-orang yang percaya. Ya Bapa Surgawi, kami juga bermohon sebagai warga gereja kiranya diberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kami kemampuan supaya kami tahan dalam penderitaan, untuk kami dapat melaksanakan dan menjadi saksi iman kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak gampang untuk kami menjalani kehidupan kami, apalagi dengan tantangan, pergumulan dan penderitaan yang kami hadapi saat ini.
menguatkan dan menguatkan iman kami, supaya kami benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan, walaupun penderitaan hidup yang kami hadapi, tetapi ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah luntur, sebab kami percaya Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga keelegaan boleh kami nikmati. Ya Bapak sekali, kami pun berdoa untuk badan pekerja majelis sinode dan badan pekerja majelis wilayah yang hendak melakukan berbagai program kerja di bulan April ini. Kami tahu bahwa ada banyak tanggung jawab yang harus mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat yang ada di seluruh gereja Masjid Injili di Minahasa, bahkan terlebih lagi di jemaat yang ada di 5 jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 6. Bapa, karuniakanlah hikmat, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, sehingga Roh Kudus Tuhan yang bekerja memampukan mereka untuk dapat melakukan semua program-program kerja di bulan April ini dengan hanya mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan memang mampu untuk ditopang, ditunjang oleh semua jemaat yang ada di gereja Masjid Injili di Minahasa, tetapi juga yang ada di wilayah Manado Timur 6. Penyertaan Tuhan pun senantiasa menjadi bagian bagi hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap sabar untuk menghadapi apapun yang menjadi tugas dan bagian pelayanan mereka. Bapak, Engkau juga memberkati untuk pelaksanaan hari ulang tahun wilayah Manado Timur 6 yang ke-11 dan memperingati Paskah wilayah Manado Timur 6 yang bertempat di Jemaat Gereja Papua. Ibadah pembukaan akan dilaksanakan pada esok hari. Kami bermohon kepada Tuhan yang punya kuasa, anugerahkanlah cuaca yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan memanggil semua anggota jemaat yang ada di 6 jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 6, supaya boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini dalam rangka kami hendak menggelar ibadah pembukaan hari ulang tahun wilayah dan Paskah. Kami tahu panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gereja Papua akan tetap setia untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Tuhan beri mereka kekuatan, kekuatan, sehingga apapun yang dipersiapkan untuk acara pada esok hari, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan juga yang memberkati dan Tuhan juga yang berkenan untuk rencana kami pada esok hari, sehingga dari awal sampai akhirnya ibadah pembukaan hari ulang tahun bahkan Paskah boleh berjalan seturut dengan kehendak. Bapak Surgawi, kami pun berdoa Tuhan yang akan memberkati di sepanjang kehidupan kami ini, apalagi untuk Komisi Pelayanan Wanita kaum Ibu di wilayah Manado Timur 6 yang hendak juga menggelar ibadah hari ulang tahun wanita kaum ibu wilayah Manado Timur 6 yang bertempat di wanita kaum ibu Gereja. Memberkati komisi yang ada mulai dari ketua sampai kepada anggota, memberkati semua UPK wanita kaum ibu dari kelompok 1 sampai 10, bahkan semua wanita kaum ibu yang ada di dalamnya, sehingga sebagai penyeru yang baik kami dapat turut berperan serta dalam menunjang semua kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun wanita kaum ibu wilayah Manado Timur 6, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan Tuhan dimuliakan dan dipuji. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami, ini permohonan kami kepada-Mu yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, berdoa kami untuk para pendeta BPMJ pelayanan khusus kolom 1 dan sampai kolom 10, Pedagua Depra,
Berdoa untuk program Jemaat Mulia Pangandaran, Komisi Kerja, Lansia, Panji Yosua, UPK, Panitia Kerja, Tim Kerja, dan Bidya kolom 1 sampai kolom 10. Berdoa untuk panitia dan Komisi Pembangunan Pastori Bidya dalam pengarahan anak. Berdoa untuk panitia Hari Raya Gereja tahun 2025, persiapan memasuki perjamuan kudus Jumat Agung dan Paskah, juga seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10 agar tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak yang sementara pendidikan di luar daerah ataupun yang sedang bekerja, mereka juga ada dalam lingkungan utama kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua dengan kekuatan dan kesehatan kami punya, kami dapat menjalani setiap tugas pekerjaan pelayanan yang ada yang diberikan kepada masing-masing kami, dan itu boleh kami laksanakan sesuai seluruh kehendak Bapa di surga. Dan apa juga yang sudah kami kerjakan senantiasa mendatangkan berkat, dan nama Tuhan kita senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ini yang menjadi doa, dan di atas semua hanya kepadamu ya Allah Bapa di surga kami bermohon, biar kiranya senantiasa doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang mendengarkan semuanya itu. Kami perlu berdoa untuk keluarga atas kepergian dari orang-orang terkasih. Berdoa untuk keluarga di mana suami, ayah, opa tercinta almarhum Bapak Yosafat Pangandaran yang telah Engkau panggil Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Di dalamnya Ibu Ferdina dan anak Febrian. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Meskipun telah ditinggal orang yang dikasihinya, tetapi Engkau tetap ada. Engkau setia berada bersama-sama dengan Ibu Helena, anak Ian, bahkan anak-anak cucu-cucu yang ditinggalkan. Engkau mengetahui apa yang mereka kerjakan. Engkau memberkati dan menyertai sehingga mereka meraih keberhasilan. Engkau mengetahui apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, maka Engkau akan menyediakan dan menyediakan segala sesuatunya. Berdoa juga untuk keluarga Dr. Masmur, di mana istri mama tercinta Ibu Esther Vina Masmur yang meninggal dunia. Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Bahkan Engkau setia ada di setiap perjalanan kehidupan mereka, walaupun tanpa istri atau mama tercinta. Bapa di surga, seluruh kehidupan dari keluarga Pangandaran Kepahang dan keluarga Lundung Maskur hanya ada di dalam tangan yang penuh kasih dan di dalam pemeliharaan yang sempurna. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam pemulihan, Bapak Julius Budiman, Ibu Nika Narande, Ibu Evi Koloda, Bapak Ferry Pontonubu, Bapak Jerry Mangke. Bapak di dalam surga, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, maka Engkau menjamah mereka sehingga pemulihan yang totalitas akan dirasakan dan dialami oleh mereka. Mereka kembali pulih seperti sedia kala dan boleh
beraktivitas, terlebih khusus beraktivitas untuk ada dalam setiap kegiatan ibadah di kolom maupun di gereja. Tuhan mau memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biar dalam pemberkatan Tuhan itu menjadi alatmu untuk mendapatkan kesehatan dan pemulihan, sehingga kuasa mujizat kesembuhanmu akan dinyatakan dan menjadi saksi bagi keluarga bahkan kami semua bahwa melakukan segala sesuatu. Ini doa kami, ini seruan kami, ini permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karuniakanlah hikmat surgawi kepada pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan jajarannya, kecamatan khususnya Kecamatan Padua dan amat terlebih Kelurahan Padua, di dalamnya ada lingkungan galakan. Bapa di dalam surga, karuniakanlah hikmat surgawi kepada pemimpin bangsa dan negara kami. Tuntun mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah di dalamnya Tuhan dapat terpelihara keamanan, ketertiban di dalam berhidup berbangsa dan bernegara. Diberkatilah Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar tentunya orang-orang yang sering menyakiti kepada pemimpin bangsa dan negara kami, mari Tuhan Engkau pilih satu persatu agar mereka sadar dan bertobat, dan mereka selalu Tuhan mengandalkan Engkau, dan mereka selalu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau memberkati semua, baik pemimpin bangsa dan negara kami maupun seluruh masyarakat, agar supaya juga masyarakat bertanggung jawab melakukan tugas-tugas sebagai warga negara yang baik. Inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh dapat mengantarkan kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, untuk tetap bertekun mengasihi Tuhan di dalam hidup. Juga kami mengucap syukur ketika firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan dapat diingat dan dilakukan di dalam hidup kami. Bahkan firman ini memperlengkapi semua dalam kehidupan sebagai hamba pelayan, bahkan sebagai jemaat yang hadir bersama-sama dalam persekutuan ibadah di pagi hari. Sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah juga yang sudah memberkati dan menganugerahkan kami berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, untuk kami jalani setiap harinya. Kami pun telah meresponi bagian firman Tuhan, bahkan kami telah mengumpulkan persembahan. Diberkatilah apa yang sudah kami berikan. Layaklah ini Engkau terima dan kuduskan, dan boleh dapat dipakai dan dikelola setiap pemberian kami ini, untuk boleh dapat menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di jemaat Gemini Yudea Padua. Bersyukurlah kami kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami semua. Maka kami berterima kasih lewat kesempatan yang indah yang telah Tuhan nyatakan ini, dan kiranya dalam setiap apa yang sudah kami torehkan bersama, baik pujian di dalamnya pemberitaan firman, persembahan, bahkan doa-doa syukur ini, Engkau Tuhan akan berbelas kasih dan boleh dapat melingkupi mendengarkan setiap apa yang sudah kami torehkan bersama-sama.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga. Kami berdoa yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan surga. Beri kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Mari berdoa. Ketika kepala kami tertunduk, namun hati kami terangkat kepada Tuhan, sambil mengucap syukur dan terima kasih. Ketika waktu dan kesempatan pada saat ini, kami dapat bergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dengan persekutuan ibadah doa bersama di pagi subuh ini, sehingga segala sesuatu boleh terlaksana dan berakhir dengan baik. Teristimewa ya Tuhan, ada firman lagi yang telah memberikan kami motivasi, semangat, tetapi juga akan membawa kami pada perubahan dan pertobatan untuk mengenal lebih dalam lagi akan kasih dan kemurahan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup ini, tetapi karya keselamatan boleh kami alami sehingga kami boleh menikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang terkasih, Pendeta Fabiola Sumayo, MPH. Tuhan telah mempercayakan hamba-Mu untuk melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Tentunya doa dan harapan kami semua, kiranya Tuhan selalu berikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan mereka, sehingga ya Tuhan, setiap pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati dia secara pribadi, tetapi juga bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya di sepanjang hari ini dalam setiap kerja pelayanan kami semua, kami bawa hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh penasihat, dan terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami persembahkan doa ini serta mengucap syukur. Amin. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama manakala ibadah doa bersama kita pada saat ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala. Karena itu atas nama Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat Gemini Dia Padua mau menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman yang terkasih Pendeta Fabiola Sumayo MTH yang sudah melayani dalam ibadah pada saat ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Terima kasih kepada Komisi Wanita Ibu yang sudah melaksanakan tugas dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada badan pekerja, pendeta, penatua, diaken, bahkan kita sekalian yang telah berkenan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebagaimana dikatakan tadi, kenapa dilaksanakan, dimajukan pada hari ini? Karena besok ada kegiatan wilayah dan Yudi yang menjadi tuan dan nyonya rumah lewat HUT wilayah Manado Timur 6 dan kegiatan pasca wilayah Manado Timur 6 di tahun 2025 ini. Dan disampaikan yang hadir pada pagi hari ini berjumlah 28 orang. Terima kasih pula kepada penatua dan diaken yang serta pendeta yang telah bertugas membawakan pokok doa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman KPDP
untuk pertemuan bulan depan pada bulan Mei akan menjadi pelaksana ibadah adalah Komisi Pria Komparten. Terima kasih semuanya.